Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, saudara-saudari yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudari yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Kenapa kita jadi penting memahami tentang peradaban Islam? Supaya kita memahami tentang bagaimana proses sejarah kemajuan Islam dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang yang kita alami ini. Karena dengan kita memahami, kita tahu di mana letak kelebihan peradaban Islam dan bagaimana peradaban Islam itu berproses dari waktu ke waktu sampai mencapai puncak kesempurnaannya atau sampai pada puncak kejayaannya. Nah, banyak orang kurang memahami tentang apa peradaban, apa kebudayaan dan sebagainya. Nah, saya tidak akan bahas panjang lebar. Yang jelas peradaban itu adalah merupakan kumpulan daripada kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia itu, baik itu berkenaan dengan agama, tradisi, kemudian suku dan bangsa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Nah, kita akan kadang-kadang bertanya gitu, betulkah sejarah peradaban Islam itu bisa dikaji sebagai ilmu pengetahuan yang di situ akan mengandung tentang dalam ilmu itu adalah harus objektif, harus sistematis, kemudian ada kajiannya dan sebagainya, maka tentu kita bisa diikutin pada pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sejarah peradaban Islam. Kenapa jadi perlu kita memahami tentang pengertian sejarah peradaban Islam? Karena kajian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Maka perlu kita memahami apa sih sejarah peradaban Islam itu. Nah, sejarah peradaban Islam itu adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara sejarah peradaban Islam, kita akan melihat apa yang dihasilkan kemajuan-kemajuan oleh umat Islam sejak zaman Nabi, baik dari sisi ilmu pengetahuan atau dari sisi seni dan budaya atau dari sisi arsitektur dan lain sebagainya. Nah, baik itu maunya ilmu sifatnya ilmu agama kalau bahasa kita, baik ilmu umum, baik itu sosiologi atau itu ilmu-ilmu atau sains, itu kita akan dipelajari. Itu yang kita pelajari sejak zaman Nabi, yakni Nabi diutus. Bagaimana pada zaman Nabi itu ilmu pengetahuan berkembang, bagaimana itu tentang arsitektur berkembang, begitu pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kemudian juga kepada waktu dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian pada Utsmaniyah dan sampai pada sekarang bagaimana Islam itu berkembang dengan baik itu dari waktu ke waktu. Nah, itu disebut namanya sejarah peradaban Islam. Maka kalau kita diambil singkat, apa sejarah peradaban Islam? Itu adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad, periode Khulafaur Rasyidin, periode dinasti Umayyah, periode dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti pada Utsmaniyah dan sampai pada saat ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan memahami tentang apa sih ilmu pengetahuan itu.
Karena kita tadi bilang bahwa materi kita adalah sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Maka kita perlu tahu tentang apa sih ilmu pengetahuan itu, maka definisikan. Itu adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen secara observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Jadi deretan konsep-konsep dan skema-skema konseptual yang berhubungan satu sama lain. Dari mana? Sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Contoh begini, kita misalnya tentang dalam ilmu agama memang tentang konsep ilmu tajwid, tentang ilmu tajwid sebagai ilmu. Kita tahu konsep bagaimana cara umpamanya tentang konsep idgham, baik idgham yunah atau bila gunnah, bahwa idgham yunah itu adalah nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang 4, itu yanmu, ya, nun, min, waw. Konsepnya begitu. Bagaimana cara membacanya? Maka harus idgham, harus panjang dan berdengung. Seperti misalnya kita makan mayyu'min. Nah, di situ itu adalah merupakan konsep. Nah, begitu pun misalnya kita bicara tentang misalnya ilmu tentang matematika, kita bicara misalnya tentang kalian. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kita ada konsep dan ada skema bagaimana. Begitu misalnya tentang fisika, kimia, dan seterusnya. Nah, itu bisa ditemukan yang pertama dengan melakukan uji coba, eksperimen. Seperti umpamanya kayak fisika, kimia, melakukan uji coba. Atau melalui observasi, terutama yang berkenaan ilmu sosial. Kita bicara tentang perilaku konsumen, tentang perilaku sosial, tentang itu kita mesti akan mengalami observasi. Nah, dan itu melalui pengalaman, artinya berulang-ulang. Itu namanya ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Itu definisi ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya kita akan mengetahui kriteria ilmu pengetahuan. Nah, jadi saya bilang bahwa materi kita adalah sejarah peradaban Islam sebagai ilmu, maka kita harus mengetahui apa kriteria ilmu pengetahuan itu. Maka yang pertama itu memiliki objek yang jelas. Harus ada yang dikaji. Misalnya kalau dia itu yang dikaji misalnya tentang ilmu sosial, misalnya tentang perilaku konsumen, harus ada perilaku konsumen yang mana, di perusahaan mana, atau di daerah mana. Kemudian yang kedua mulai menggunakan metode tertentu. Jadi ada metode yang digunakan, misalnya apa kualitatif, apa kuantitatif, kita ada metode. Kemudian berikutnya susun secara sistematis, kita ada susunnya, ada kerangka pikirnya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Ini bisa dijelaskan oleh akal, bisa disistematikan oleh akal, bisa diterima oleh akal. Itu bisa dipahami oleh akal. Itu kan harus rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Jadi kebenaran ketika dia menggunakan yang jelas, metode tertentu, sistematis, dan menggunakan pemikiran yang rasional, maka kebenaran itu adalah objektif. Selama orang menggunakan metode yang sama, kemudian cara berpikir yang salah, akan menerima teori itu. Contohnya, misalnya akan memberikan contoh tentang perilaku konsumen. Bahwa pengaruh pelayanan dan harga yang murah terhadap market share misalnya. Atau misalnya kita bicara tentang pengaruh produk, harga, promosi, dan pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Kita jelas yang diteliti di Koperasi Menara Al-Quran misalnya. Kita tidak jelas yang diteliti Menara Al-Quran, metode kita menggunakan kuantitatif, kemudian sistematis, kemudian rasional, maka kebenaran nanti itu bagaimana itu akan bisa objektif. Siapapun yang menilai akan sama. Kemudian yang keenam memiliki tujuan. Jadi mesti ada apa yang didapatkan.
Ketika misalnya melihat ilmu-ilmu sosial begitu, atau umpamanya ilmu-ilmu yang sifatnya itu eksak, itu masih harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang kriteria tersebut, sejarah peradaban Islam. Nah, kita tadi kan melihat itu ada 6. Memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional, kebenaran bersifat objektif, kemudian yang memiliki tujuan. Nah, 6 kriteria ilmu pengetahuan ini apakah ada dalam kajian sejarah peradaban Islam? Nah, kalau berarti itu ada dalam kajian peradaban Islam yang 6 hal itu, maka berarti sejarah peradaban Islam bisa dikaji sebagai ilmu pengetahuan. Dan ketika 6 kriteria ilmu pengetahuan itu terpenuhi, bisa kita lihat itu kriteria tersebut sejarah peradaban Islam. Yang pertama tentang memiliki objek yang jelas. Jadi kriteria ilmu pengetahuan yang pertama punya memiliki objek yang jelas. Nah, sejarah peradaban Islam membahas kajian-kajian. Peradaban Islam membahas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Dalam ini sejarah peradaban Islam sudah memiliki objek yang jelas. Jadi artinya apa? Islam itu kita jelas yang dikaji apa? Yaitu tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam dunia Islam sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Jelas itu. Objek yang diteliti jelas, yang dikaji jelas, yaitu sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah umat Islam sejak zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai zaman sekarang. Itu jelas. Maka berarti kalau demikian bahwa sejarah peradaban Islam itu memiliki objek yang jelas. Berarti dalam tahap pertama bahwa unsur memiliki objek jelas itu sudah jelas bahwa sejarah peradaban Islam itu bisa dikaji sebagai ilmu. Nah, kemudian yang kedua memiliki metode tertentu. Coba. Di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode observasi, dan metode dokumentasi atau dokumenter. Nah, jadi kita itu untuk tadi itu mengkaji objek yang sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini, bagaimana cara mengkajinya? Ya, observasi. Observasi yang kita pertama, misalnya kita melihat tentang bukti-bukti peninggalan sejarah, baik itu berupa masjid, bangunan, kemudian alat-alat yang bisa diberikan, bahkan juga kuburan para tokoh, itu observasi di dunia Islam. Kemudian yang kedua apa? Menggunakan dokumenter. Kita baca dokumentasi-dokumentasi, baik itu berupa buku atau berupa prasasti dan lain sebagainya. Kita dikaji. Nah, berarti yang kedua sudah terpenuhi, yaitu memiliki metode tertentu. Dia punya metode, yaitu apa? Dalam kajian sejarah peradaban Islam itu menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Nah, kemudian berikutnya kita yang ketiga kita melihat disusun secara sistematis. Nah, kita lihat sejarah peradaban Islam itu susun secara urut atau sistematis. Peradaban Islam tahun kejadian, peristiwa yang mewakili hingga akhir dari peristiwa. Nah, kita kan dikaji, kajian itu secara sistematis. Pada zaman Nabi kayak apa, mulai Nabi itu lahir sampai Nabi wafat. Kemudian pada Khulafaur Rasyidin itu dikaji secara sistematis. Itu dikaji secara runtut, berarti sistematis. Sampai pada akhirnya kita dikaji, itu namanya sejarah. Itu dikaji secara sistematis. Maka berarti dalam kajian sejarah peradaban Islam sudah terpenuhi tentang kriteria ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Nah, kemudian fakta sejarah peradaban Islam itu diperoleh dengan dari penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Jadi artinya kita mengumpulkan bukti-bukti sejarah itu menggunakan akal yang rasional, tidak sembarangan. Kita dilakukan secara melakukan penelitian.
dengan menggunakan metodologi yang standar dan bisa dianalisa oleh akal. Sehingga itu berarti dalam kajian sejarah peradaban Islam itu sudah mulai unsur yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional, tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan praduga, tidak sifatnya spekulasi, tapi menggunakan akal, dianalisa oleh akal. Nah, itu kriteria yang keempat. Kemudian kriteria yang kelima, kita melihat bahwa kebenaran bersifat objektif, artinya bisa diterima bersama. Nah, kemudian fakta sejarah peradaban Islam itu adalah objektif. Karena apa? Karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi kita ini objektif karena ketika mengkaji sejarah dari tahapan-tahapan dari waktu ke waktu ini kita harus berdasarkan fakta, baik itu berupa hasil observasi atau berdasarkan itu dari dokumentasi. Kita dikaji secara objektif. Bagaimana kalau dia mengkaji dalam bentuk bukti-bukti misalnya prasasti atau benda-benda atau bagaimana kan? Atau kalau kita mengkaji dalam bentuk dokumentasi atau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, kita harus itu berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh melakukan penyimpangan. Karena itu nanti kalau ternyata dia tidak benar, maka akan dibuktikan bahwa dia menyimpang dari seharusnya kebenaran yang bersifat objektif. Artinya ketika dia sudah berdasarkan fakta yang nyata, bagian pendekatan observasi atau pendekatannya itu dokumentasi, maka berarti itu bersifat objektif, bukan subjektif, bukan hanya penilaian individu, tapi bisa dinilai bersama. Kemudian berikutnya memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam disusun itu dengan tujuan untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan masa kini. Ini apa kita harus mengkaji? Maka tujuan kita itu daripada Islam itu untuk mengenang apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita, oleh ulama-ulama kita, itu oleh tokoh-tokoh umat Islam, apa yang dilakukan kita kenang. Kemudian setelah itu kita pelajari apa yang dilakukan mereka, dan setelah itu kita ngambil hikmah dan mengambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan untuk kehidupan masa sekarang. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi berjuang di Mekah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berjuang di Madinah, kita ambil pelajaran, kita pelajari, kita nanti baru ditiru sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang manfaat kita mengkaji tentang sejarah peradaban. Yang pertama itu gunaannya edukatif. Ya, kita menjadi pembelajaran kepada kita bahwa kita dalam berjuang ini harus sopan, harus santun, harus penuh bijaksana. Kita bagaimana? Kemudian kita bagaimana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, perlu kesungguhan, dan perlu keikhlasan, dan perlu pengorbanan. Bagaimana kita bentuk suatu peradaban, perlu keadilan, dan sebagainya. Kita menjadi itu sebagai edukatif. Berikutnya apa? Sebagai inspirasi. Memberikan inspirasi kepada kita. Kalau dulu nenek moyang kita hanya sampai kejayaan dalam ilmu pengetahuan, misalnya yang dikembangkan oleh China dan kedokteran, atau dulu yang dikembangkan oleh novel atau bisa dikembangkan oleh China, atau tentang astronomi dikembangkan oleh Khwarizmi misalnya, maka kita itu akan menjadi inspirasi kepada kita untuk kita mendalami ilmu pengetahuan. Kemudian kalau dalam masalah ilmu agama, misalnya masalah hadis, bagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari, maka terinspirasi kita untuk belajar hadis lebih sungguh-sungguh. Kalau dari sisi misalnya arsitektur, kita melihat bangunan-bangunan yang bagus dan megah, kita menjadi inspirasi. Kemudian yang ketiga itu kan untuk rekreatif. Artinya kita itu berkreasi pada masa lalu, maka terasa indah, terasa senang, terasa bahagia ketika kita itu mempelajari pelajaran yang dilakukan terdahulu. Nah, inilah mungkin pelajaran tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Semoga bermanfaat pada kita semua. Nah, maka karena itu kewajiban kita bersama-sama untuk mengkaji tentang peradaban
Islam bahwa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita pada masa apa yang mereka lakukan dan apa perjuangan mereka dan apa hasil dari perjuangan mereka itu, sehingga kita perlu belajar dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.